Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi yaitu membuat sistem login yaitu dengan kode emitter 4. Nah, sekarang kita pada video ketiga ini kita masuk ke bagian loginnya. Karena video sebelumnya kita sudah membahas itu tentang register ya. Sudah register dan datanya sudah masuk ke database. Nah, sekarang kita buat sistem loginnya ya. Nah, sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di channel ini dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi setiap kami update video terbaru selanjutnya. Nah, dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi untuk mensupport channel ini bisa klik donasi. Nah, kemudian teman-teman bisa klik traktir untuk melakukan traktir ya. Nah, di sini masukkan jumlahnya berapa, kemudian sarana pembayarannya ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang berminat dengan source code ya, di sini saya ada menyediakan beberapa source code, nanti teman-teman cari aja di sini ya. Ada banyak di sini, sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Nah, kemudian video tutorial juga ada, video tutorial premium yaitu tutorial gis lahan dan irigasi. Nah, jika berminat silahkan langsung diakses aja di sini. Nah, oke, kita langsung aja. Nah, sekarang kita buat sistem login. Tapi di sistem login, sebelum login, ini kan halaman admin ya, halaman admin. Nah, di sini saat kita jalankan website kita, maka dia langsung ke halaman admin. Jadi kita atur ya. Oke, saya buka dulu, saya buka lagi ininya sistem login. Nah, jadi kita perlu buat satu buah halaman untuk, jadi saat pengunjung membuka website atau admin membuka website, dia itu membuat halaman front end. Kita buat sampel halaman front endnya. Oke, kita buat sampel halaman front endnya. Jadi kita ke template aja dulu, template. Jadi sampel halaman front endnya kita ambil isi seperti ini aja ya. Saya ambil top navigation. Nah, ini halaman front end, view page source. Nah, ini kita ambil semua. Nah, di sini kita buat halaman front end itu kontrolernya web ya. Saya buat aja web titik php. Nah, kemudian ini kopas aja semua, kopas aja semuanya. Kemudian ini ada web, paste, dan ini ganti dengan web. Oke, nah di sini ini web ya, nggak aja websitenya. Nah, web, nggak aja web ya. Nah, kemudian isinya web, tapi isinya kita nggak, templatenya langsung aja ya di halaman webnya. Jadi kita pasang webnya di sini aja, dan ini nggak pakai ini ya, seperti ini aja web. Nah, jadi ini, jadi saat ini di refresh kita arahkan dia ke web. Oke, kita buat di sini halaman web ya. Ini sebagai halaman front endnya web, front end sampelnya ya. Nah, kita atur routingnya app controller yaitu web. Nah, web. Oke, kemudian index, oke, routes, oke, home, index. Nah, web ya, web. Nah, seperti ini. Oke, saya refresh. Nah, ini halaman front end. Oke, ini saya kopas template dari front end ini, kopas aja semua, paste di web. Oke, kemudian di bagian ini ambil ininya, kita atur alokasi CSS nya agar tampilan CSS nya muncul ya. Nah, ini belum ada
karena alokasinya belum kita atur. Jadi mulai dari sini, oke. Nah, seperti ini. Kemudian paling bawah juga sama perlakuannya, kita tetap kasih base URL-nya. Nah, seperti ini. Oke, refresh. Nah, seperti ini ya kira-kira teman-teman. Nah, ini oke, seperti ini. Nah, kalau udah, ini kita anggap aja halaman front end ya. Ini front end. Mungkin kita bisa atur ini front end ya, front end. Ini front end. Oke. Nah, ini front end ya. Front end LTE. Dan kita hapus, ini ada beberapa menu. Ini laman tampilan depan. Ini oke, mungkin saya atur aja. Ini mungkin ini. Oke, seperti ini. Oke, ini udah. Nah, kita buat ini login ya, sebagai login. Ini sebagai login. Oke, kemudian kelasnya ini nggak pakai ini. Oke. Nah, ini sebagai login ya. Ini login nanti. Nah, oke, jadi login. Oke, jadi kita buat login. Nah, loginnya kita arahkan ke base URL autentifikasi, kemudian login. Oke. Nah, oke, refresh. Nah, saat kita klik, nah, autentifikasi login kita belum buat. Di sini kita buat autentifikasi. Kemudian ada ini kopas aja. Dan kita paste di sini. Ini login ya. Login. L-nya L kecil. Login. Nah, login. Oke, nah, untuk login kita kopas saja ini. Register, jadi kalau kita kopas ganti dengan login. Nah, oke, ini saat kita refresh. Nah, ini kan register ya tadi. Nah, kita ganti aja dengan login pack. Ini login. Nah, kemudian ini juga login. Oke. Nah, login itu hanya butuh email dan password aja. Jadi di bagian ini out. Nah, cek login ya, kita arahkan ke cek login. Nah, gitu. Oke, nah kemudian inputannya ini nama user, hapus, kita perlu email sama password aja, email dan password. Nah, email dan password. Nah, ini kembali ke login, tapi bukan kembali ke login, tapi kalau belum ada akun, ini register ya, register. Belum punya akun, register. Oke. Register di sini. Nah, ini ya, register di sini katanya. Nah, ini kita arahkan base URL, itu out, register ya, register. Nah, dan begitu sebaliknya.
ini base URL. Nah, dan begitu sebaliknya saat kita register. Nah, ini kembali ke login bagi yang udah punya akun. Nah, saat kita klik kembali ke login di bagian register, ini kembali ke login, berarti di sini kita ganti base URL out login ya. Nah, gitu. Press. Nah, kembali ke login. Nah, kita ada login. Nah, ini di bagian login ini masih belum lengkap. Tombolnya ganti dengan tombol login. Nah, oke. Oke, login. Nah, diisi dulu, kemudian ini juga. Nah, jadi di database, kita cek database localhost php main admin. DB login, sistem login ya. Sistem login. Nah, ini. Oke, nah ini login. Nah, sekarang kita buat sistem loginnya. Jadi, untuk buat sistem login, teman-teman butuh sebuah function ya. Di bagian out, kita buat dulu sebuah function di out, model ya. Model out. Nah, di sini public function login ya, login. Nah, kurung kerawal, tutup kurung kerawal. Nah, di sini jangan lupa parameternya itu ceknya yaitu email sama dollar ya, email dan password. Oke, jadi gitu. Nah, kemudian di sini kita cek ya. Nah, return, jangan lupa return this db tabel ya, itu tabel user. Nah, kemudian where, di mana kita cek itu berdasarkan kita kasih aja array di sini. Nah, di sini array ya. Itu kita cek username email. Nah, emailnya $email, koma. Kemudian di sini ada password. Oke, password. Nah, kemudian ini get ya. Kita sambung get. Oke. Kemudian get row. Get row array. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman. Nah, get row array ya. Jadi cek nanti email sama password. Nah, kalau udah, kita ke bagian controller tadi, ke bagian controller, kemudian ada out. Nah, di sini ada check login. Public function check login. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman. Ada check login. Nah, untuk cek login kita untuk cek login di sini mungkin teman-teman perlu buat validasi ya. Jadi datanya wajib diisi ya, gitu. Kita buat sebuah validasi, mungkin ya validasi. Nah, untuk validasi ini kita seperti biasa kita ambil aja dari validasi yang sudah ya. Ini validasi yang sudah ambil aja dari email, sama email, jadi email nggak boleh kosong. If-nya oh ya, kita ketik aja lah di sini. If, nah this validate tutup kurung. Nah, dalamnya ada array paste. Nah, kemudian
email. Nah, kemudian ambil password aja. Password. Nah, password di sini. Oke, nah itu aja email dan password wajib isi dan tidak boleh kosong. Nah, jika validasinya cek ya, jika valid nanti jika valid, nah jika tidak valid, else jika tidak valid. Nah, apa yang dilakukannya nanti? Nah, jika valid, maka kita ambil data dollar username itu this request, kita gunakan request, ambil inputan dari form login ya, request, kemudian get post. Nah, get post itu username, kok username sih, email ya, email, kemudian password. Oke, password, ini juga password. Nah, kemudian kita lakukan cek ya, cek dollar cek lakukan pengecekan ke database, maksudnya kita melakukan pengecekan ke sini, apakah this kemudian out model ya, ini model out, kemudian itu fungsinya login tadi kita bikin. Nah, kita cek berdasarkan email sama password. Nah, kalau udah kita samakan if check dollar check ya, if dollar check. Nah, ini else. Nah, jika dollar check ya, kita cek jika datanya sama ya, jika datanya ditemukan, jika datanya cocok ya, maka kita buat session, kemudian kita set. Nah, di sini kita set log, pertama set log true. Oke. Nah, kemudian kita cek lagi session. Nah, itu sebagai username-nya, nama user itu sesuai dengan ini, nama user, kemudian dollar check. Nah, ini dollar check kita cocokkan ya, nama user, kemudian dollar check apalagi tadi, email ya, mungkin perlu email juga. Nah, kita buat session email, kemudian kita buat level ya, levelnya apa, kemudian ini mungkin perlu foto nanti ya, Nah, jadi teman-teman buat di sini foto, di sini juga foto. Oke. Nah, jika perlu informasi dari nomor telepon atau nomor HP, ya udah kita tambahkan aja nomor HP nanti ya. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhannya. Nah, sepertinya udah gini ya, udah. Nah, sekarang kita mau ini jika datanya cocok, jika datanya tidak cocok. Nah, ini jika datanya tidak cocok, nanti tidak cocok bagian ini. Nah, jika datanya cocok, nah maka kita buat lagi sebuah pesan ya, login sukses. Nah, berarti kalau login sukses kita nggak perlu buat login sukses, berarti kita cukup redirect kemana? Redirect
ya, redirect ini redirect CI3 ya, redirect CI4, redirect to nah kita redirect ke mana, base URL, berarti ke halaman admin ya, halaman admin tuh kontrolernya home. Nah, kontroler home. Nah, oke. Kemudian ini kita return ya, return, jangan lupa returnnya ini jika berhasil ya. Nah, jika tidak berhasil, jika error, berarti kita buat munculkan pesan, kita redirect ke login lagi, out, kemudian login. Nah, tapi kita buat sebuah flash data, ini session set flash data. Nah, kemudian ini pesan, koma login gagal, misalnya pesannya cek username atau password tidak cocok. Nah, misalnya pesannya username atau password tidak cocok. Nah, gitu aja ya. Oke, nah ini titik komanya lupa. Oke, nah oke, kira-kira seperti ini. Nah, kita coba uji dulu ya. Jadi kalau untuk pengujiannya berarti di bagian login, nah kita udah sediakan pesan tadi. Ini pesan untuk menampung gagal atau tidaknya, ini pesan untuk validasi. Oke, kita coba pesan-pesannya. Oke, kita coba login. Nah, kita anggap aja loginnya, ini kita belum proteksi halaman ya, kita sekedar cek login dulu. Nah, ini ya. Nah, coba kita salahkan. Nah, ini admin. Oh, ini harus benar ya. Bentar, saya ambil dulu dari sini. Harusnya ini ya. Ini kita salahkan passwordnya, login. Nah, loginnya gagal, username atau password tidak cocok. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, jika passwordnya cocok, jadi saya kopas lagi, berarti passwordnya itu adalah ini 1234. Berarti di sini 1234 kan betul tuh. Jadi otomatis dia akan masuk ke halaman admin login. Nah, cek login ada out baris 118, set foto. Nih, foto kok foto. Oh, foto user, salah. Di teman-teman cek lagi di sini out foto user. Foto user, kemudian ini juga foto user ya teman-teman. Nah, gitu ya. Foto user. Oke, kita refresh lagi. Nah, kita kembali ke halaman home. Nah, jadi ini udah ya, selamat datang di halaman home nanti ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita buat logout dulu. Kemudian kita ini udah login ya. Nah, sekarang kita buat logout ya. Oh ya, belum ya. Nah, ini saya back lagi. Nah, seandainya ini saya kosongkan. Nah, login. Nah, dia kan putih ya, blank putih kan. Kenapa? Karena ini belum kita isi ya. Jika tidak valid kan, jika kita kosongkan tadi formnya. Nah, jika tidak valid kita redirect lagi. Ini kopas aja di bawah ini. Pesannya yaitu pesan error ya. Nah, ini pesan error. Oke. Nah, pesan errornya ini. Oke, error config. Oke, itu aja sih. Oke, saya ulangi lagi. Jika kosong. Nah, email wajib diisi tidak boleh kosong, password wajib diisi tidak boleh kosong ya teman-teman. Nah, jadi itu cara untuk login.
tapi kita belum buat proteksinya. Nah, jika kita belum buat proteksinya, sekarang kita buat proteksi. Nah, ini kan bisa kita akses melalui ini. Public home ya. Home tadi laman adminnya, home, controller home. Nah, kita masih bisa akses kan. Nah, sekarang sebelum kita buat akses, jadi wajib kita buat logout dulu. Jadi untuk logout, kita tambahkan aja di autentifikasi ini. Buat lagi sebuah function. Public function function logout ya, logout. Nah, gitu aja sih. Nah, untuk logout, teman-teman cukup buat session, kemudian remove. Nah, itu aja. Kemudian username. Oh ya, nih kita remove ya, yang sudah kita set. Remove log. Oke. Kemudian yang kita set tadi username, kemudian level, kemudian ini foto ya. Oke, foto, level, foto, oke. Nah, kemudian kita buat pesannya. Ini pesan. Oke. Pesan logout sukses. Logout sukses. Logout sukses. Oke. Nah, gitu ya. Nah, untuk mengakses function logout, jadi kita buat sebuah menu di sini. Ini di bagian ini aja, yaitu menu admin ya. Ini. Nah, ini logout, check out. Berarti kita kebetulan di sini saya taruh di bagian ininya, di bagian headersnya ya. Nah, ini ada check out, logout aja saya buat di sini. Nah, ini kita akses tadi controller base URL, controller autentifikasi, kemudian ada logout ya teman-teman. Nah, oke, refresh. Oke, kita logout. Nah, logout sukses. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, tapi walaupun kita dalam keadaan logout ini ya, tapi kita masih aja tetap bisa mengakses admin home, controller home. Harusnya itu dia kan diproteksinya ya. Nah, ini udah berapa menit ya? Oh, 27 menit. Nah, harusnya ini diproteksi ya. Nah, jadi untuk memproteksi ini, teman-teman, kita butuh sebuah file dengan nama di sini filter ya. Kita buat filter. Jadi kita filter yang mana yang mau diproteksi, mana yang tidak. Nah, jadi untuk filter teman-teman cukup kita ke bagian ini, bagian manual booknya. Oke, kita kunjungi ke coding meter. Oke, kita buat dulu sebuah file dengan nama filter di sini. Filter out ya. Autentifikasi filter. Jadi saya buat nama filenya seperti ini aja, php. Autentifikasi filter. Kemudian kita ke manual book. Nah, kemudian kita ke filter. Nah, controller filter. Ini controller filter. Creating filter. Oke, kita create filter. Oke, kopas. Ini semua. Nah, kemudian paste. Ini my filter. Kita samakan nama filenya yaitu out filter. Nah, oke. Do something here. Nah, do something here. Lakukan sesuatu di sini. Oke. Jadi sebelum. Nah, sebelum difilter. Nah, kemudian sudah difilter. Nah, apa yang mau dibuat ya, teman-teman? Oke. Jadi sebelum itu ini oke, berarti ini masih belum ya. Kita filter. Nah, filter kita memanfaatkan session tadi. Nah, if
kondisinya tadi ya, session. Berarti kita ambil aja dari log tadi, log yang ini. Nah, kita akan buatkan session log ya. Mana dia tadi? Nah, ini log itu dalam keadaan true. Nah, itulah fungsinya tadi. Kita buat sini get. Kita ambil sessionnya, kurung, nah log ya, log. Nah, jika tidak dalam keadaan tidak true ya, true. Oke, ini seperti apa tulisan true-nya ya? Oke, seperti ini, huruf kecil. Nah, dalam keadaan tidak true, oke, apa yang akan dilakukannya? Kita redirect, oke, redirect. Ya, kita return. Turun aja redirect to base URL. Tuh kita ke redirect ke out login. Nah, jika keadaan lognya tidak true ya, jika lognya dalam keadaan after setelah login ya, kita pasti aja ini, berarti ini sama dengan true, sama dengan true. Kita arahkan ke home tadi ya, ke home controller admin. Nah gitu. Nah, ini masih bisa ya, masih belum terproteksi. Ini dalam keadaan tidak login kita tadi, tapi kita langsung akses controller home-nya, controller admin. Nah, kemudian ini udah home. Nah, sekarang kita ke config ya, teman-teman. Jadi teman-teman ke config ya, ke config, kemudian cari filter, namanya filter. Nah, di situ config filter ya. Nah, di config filter ini kita perlu ini kita deklarasikan dulu di sini. Ini kita buat out filter. Kok out filter sih? Oh ya, out filter ya. Ya, out filter. Nah, ini kecil aja semua ya. Boleh disamakan juga boleh, tapi saya mengikuti ini aja. Ini semuanya huruf kecil. Oke. Nah, kemudian di sini out filter nama file ini. Berarti huruf besar outnya, huruf besar F-nya. Ini out filter. Out filter. Nah, oke. Nah, udah panjang aja ya. Nah, sekarang udah out filter, masih kita refresh. Nah, masih belum out filter. Nah, di sini sebelum before. Jadi kalau before dalam keadaan tidak login, berarti yang boleh diakses yaitu ini aja ya. Out filter yang boleh diakses yaitu buka kurung kotak, kemudian accept. Nah, kita lihat contoh ini aja lah. Ini service is authentication is login, filter before. Nah, ini accept. Nah, susah amat. Nah, kopas aja ini. Ini oke, sama. Paste. Nah, accept. Nah, yang boleh yaitu kita berarti dalam keadaan tidak login apa aja yang boleh diakses ya, biasanya yaitu halaman controller out ya, controller out biasanya yaitu di sini controller out tadi. Out ini jadi controller yang boleh diakses oleh siapa aja ya. Nah, jadi di sini kita buat accepted out. Oke. Nah, out dan apa aja fungsinya di dalam out ya. Jadi teman-teman batasi juga di sini. Kemudian kita accepted apa lagi?
Nah, kemudian ini web ya, ini untuk umum ya, walaupun tidak kita login, biasanya halaman front end. Ini web, halaman front end, web. Oke, itu aja. Oke, coba kita refresh. Nah, name class filter alias filter. Oke, out filter. Oke, kemudian ini udah ya. Sepertinya saya ada yang salah. Bentar, kita cek. Ada yang salah, teman-teman. Nah, ini. Oke. Oh ya, ini seperti ini dia. Kita salah rupanya. Oke, ini. Oke lagi. Nah, ini ya format yang betulnya. Karena kita ada banyak controller nanti. Jadi di sini saya terbawah. Nah, jadi yang boleh yaitu out ya, out, kemudian outnya dan function-function yang ada di dalam controller outnya. Oke, itu aja. Kita refresh. Out filter not found. Kok not found? Out filter. Out filter. Oke, sepertinya udah betul. Out filter class name before. Ini di bagian apa ya? Controller filter. Baris 167. Oh, ini. Out filter. Oke. Out. Kemudian halaman itu satu lagi ya, teman-teman. Halaman login. Halaman login di sini. Oke, kemudian ini web ya, web. Kemudian web dan jajarannya. Oke, kemudian di sini after. Nah, di bawah ini kita buat lagi. Saya buat out filter mungkin. Ini F besar. Biasanya saya buat ini atau nggak boleh sama ya. Coba dulu. Oke, ini ada kesalahan, nanti aja ya kita. Tapi ini udah sama kok. Alias CSS filter debug tool filter. Oh iya. Ini teman-teman salah. Kenapa kita arahkan ke ini? Padahal folder file filter ini itu di dalam app ya, di dalam folder app. Nah, makanya salah, di dalam folder app ya. Kemudian di dalam folder filter. Nah, kemudian file out filter. Nah, makanya udah nggak ada lagi. Nah, nggak bisa lagi kan. Oke, kita sesuaikan. Jadi yang boleh diakses saat logout itu hanya ini. Kemudian web. Oke, itu aja ya. Jadi ini menyesuaikan nanti kontrolernya ya, seberapa yang ada di sini. Nah, ini yang tidak boleh, yang after ya. Itu yang tidak boleh yaitu ini kopas lagi, ini after. Kopas aja. Nah, itu hampir sama. Ini koma. Kasih koma. Nah, berarti yang boleh itu halaman apa tadi? Home ya, home. Bukan home. Oh ya, halaman home. Kemudian home dan kontrolernya dan function-functionnya di sini. Kemudian apa lagi? Itu aja mungkin untuk sementara. Itu aja ya. Nah, jadi nggak bisa kita ngakses lagi. Nah, saat kita akses admin home ya, home.
Nah, kita diarahkan ke login. Jadi kita harus login dulu. Budi di sini. Oke, login. Login gagal. Oh, tidak cocok. Budi, ini 1 2 3 4 tadi ya, 1 2 3 4 login. Nah, kita bisa ke home. Nah, oke, kita udah ke dalam login ya. Kemudian kita log out. Kita atur lagi home. Nah, jadi Anda belum login, kita buat home. Nah, harusnya kita buat pesan Anda belum login. Jadi, pesannya cukup teman-teman cek aja di bagian ini. Tambahkan aja satu buah pesan di bagian sini. Apa ya pesannya? Session set flash data. Pesannya apa? Yaitu pesan Anda belum login, koma, silahkan login dulu. Nah, gitu kan, login dulu cuy katanya kan. Nah, oke, jadi saat kita akses home, nah Anda belum login, silahkan login dulu. Oke, login sebagai apa tadi ya? Budi ya, Budi 1 2 3 4 login. Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman cara memproteksi halamannya ya. Nah, oke, kita log out. Oke, kita ke halaman publiknya. Oh, ini Anda belum login katanya. Kenapa? Anda belum login. Padahal halaman publik itu kan halaman web ya. Halaman web. Oh iya, seperti ini, halaman web. Ini. Berarti ini kita atur lagi filternya di sini. Nah, jadi yang boleh satu lagi ini ya. Oke, base URL. Oke, tanpa ada controller. Nah, oke, udah bisa ya. Oke, itu aja. Oh ya, login. Oke, kita ke halaman home-nya. Oke, nah udah. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Untuk apa? Jadi kalau teman-teman ingin buat controller lagi dan controller itu tanpa login, jadi teman harus daftarkan di before atau di afternya. Afternya ini adalah controller yang wajib login untuk mengaksesnya ya. Kalau before ini adalah controller bersama dengan function-functionnya. Ini function-functionnya ini sama, artinya any ya, atau apa aja. Memang controller yang diakses tanpa harus login dulu. Nah, jadi wajib diisi. Nah, sebenarnya kita buat controller baru di sini, tapi tidak didaftarkan ke salah satu ini, maka dia juga tidak akan bisa diakses. Nah, saya contohkan. Kita buat controller pelanggan misalnya, controller pelanggan ya, pelanggan .php. Nah, kan ini nggak saya daftarkan ya. Oke, controller pelanggan. Nah, mungkin controller pelanggan ini saya buat dulu ini. Oke, pelanggan. Nah, saya buat aja di sini echo ini halaman pelanggan. Nah, ini kan halaman tanpa login ya, jadi siapa aja bisa mengakses. Nah, jika kita tidak daftarkan di filter, maka halaman controller pelanggan tadi juga tidak bisa diakses. Saya contohkan public pelanggan. Nah, katanya Anda belum login. Nah, makanya teman-teman wajib juga mengakses ya, mendaftarkan di dalam filter. Berarti siapa saja bebas akses, berarti before sebelum login. Berarti di sini daftarkan aja di sini, koma, misalnya pelanggan ya.
pelanggan. Oke, coba pelanggan. Nah, ini halaman pelanggan ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mengikuti ya sampai di sini. Nah, untuk video berikutnya kita bagaimana cara membatasi hak akses menu ya, menu. Jadi menu-menu yang di bagian login ini nanti itu 1 2 3 4 5. Namanya kok 5 sih? 1 2 3 4. Jadi di sini menu-menu ada menu untuk levelnya admin, levelnya user, levelnya pelanggan. Jadi jika dia login sebagai pelanggan maka akan muncul pelanggan ya. Dan di sini kita buat gambar-gambarnya dan hak akses loginnya ya. Pokoknya batasan-batasan menu apa aja yang dimunculkan sesuai dengan pelanggan login atau admin login atau sesuai dengan level loginnya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.